sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di podcast Semapas, ngobrol bareng seputar dunia pendidikan bersama saya, Cintia Uslifa Salsabila. Nah, pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kita tidak lain tidak bukan Kepala SMA Negeri 1 Pasirian, Bapak Dr. Anang Dwi Ujianto, dan juga Bapak Haji Minto Yuwono SPD selaku Ketua Komite di SMA Negeri 1 Pasirian Lumajang. Apa kabar Pak Minto, Pak Anang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Pak. Nah, yang pertama nih saya ingin bertanya dulu kepada Pak Minto selaku Ketua Komite di sini. Bagaimana sih Pak peran Bapak sebagai Ketua Komite dalam mendukung program yang ada di SMA Negeri 1 Pasirian? Secara sekolah kami sekarang ini menyandang predikat sebagai sekolah penggerak angkatan pertama di Kabupaten Lumajang, Pak. Terima kasih. Komite sekolah punya peran yang sangat penting dalam hal peningkatan mutu pelayanan pendidikan, utamanya di sekolah kita yang tercinta ini, SMA N1 Pasirian, yang banyak prestasinya, baik siswa, guru, dan juga kepala sekolahnya. Alhamdulillah, sehingga kami tergerak untuk punya peran aktif memberikan dorongan kepada sekolah untuk senantiasa menjaga mutu pendidikan di SMA ini. Paling tidak kami selaku komite memberikan dukungan sepenuhnya kepada sekolah ini sehingga mampu untuk bertahan, mempertahankan prestasinya sehingga SMN 1 Pasirian ini banyak diminati oleh masyarakat Pasirian khususnya dan Lumajang pada umumnya. Wah, ternyata banyak sekali ya perannya. Kita lanjut ke Pak Anang nih. Oke, terima kasih. Apakah Bapak memiliki kriteria khusus Pak dalam pembentukan komite sekolah? Ya, terima kasih Mbak Cynthia. Di dalam pembentukan komite sekolah, tentu sekolah atau kita mengacu pada peraturan menteri itu ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam rangka untuk pembentukan pengurus komite sekolah. Nah, diantaranya ada unsur pakar pendidikan, ada unsur tokoh masyarakat, ada unsur dari perwakilan orang tua atau wali murid. Nah, kalau itu sudah ada di dalamnya, tentu komite sekolah itulah yang representatif. Nah, tentang prosedurnya, setelah ada unsur-unsur itu memenuhi syarat, barulah disodorkan di dalam rapat dengan orang tua. Barulah orang tua memberikan persetujuan. Setelah itu ditindaklanjuti oleh kepala sekolah menerbitkan SK kepengurusan komite sekolah. Saya kira itu sudah menjadi menjadi tahapan-tahapan yang sudah standar. Terima kasih. Wah, ternyata rumit juga ya ternyata. Selanjutnya saya kembali lagi ke Pak Minto nih. Pak, kira-kira sudah seberapa jauh kontribusi komite sekolah dalam mendukung program yang ada di sekolah kita ini, Pak? Kami selaku komite senantiasa mendukung program Bapak Kepala Sekolah yang senantiasa pasti dirembukan dengan kami kaitannya dengan kemajuan sekolah, kemudian prestasi yang dicapai, sehingga kami tergerak untuk senantiasa mendukung program-program beliau. Akhirnya melalui upaya kami bersama dengan wali murid yang lain untuk senantiasa mendukung program-program sekolah tersebut, diantaranya dalam rangka untuk memfasilitasi belajar anak-anak. Salah satu contoh misalnya kemarin kami juga dipercaya untuk merenovasi ruang kelas, merenovasi toilet, dan juga membangun satu ruang lab komputer. Alhamdulillah dengan capaian ini insya Allah belajar anak-anak akan lebih nyaman, lebih enak, dan mudah-mudahan bisa meningkatkan prestasi mereka. Amin. Ternyata sudah sejauh itu ya kontribusinya komite sekolah. Kali ini saya ingin bertanya lagi kepada Bapak Anang.
Bapak selaku pimpinan di sekolah kami, apa upaya yang sudah Bapak lakukan dalam mendapatkan dukungan dari pihak komite sekolah maupun dari pihak orang tua? Ya, terima kasih. Pihak sekolah tentu memiliki target bahwa bagaimana program itu bisa berhasil, bisa memberikan layanan yang baik. Nah, untuk itu salah satu upaya sekolah supaya ini bisa berhasil itu harus bergandeng tangan dengan komite sekolah. Jadi komite sekolah dengan pihak sekolah itu ibaratnya dua sisi mata uang. Salah satu sisi mata uang itu tidak berfungsi, maka ya sama halnya uang itu tidak bermakna. Nah, itu. Untuk itu di dalam upaya untuk mencari dukungan, ya kami yang pertama itu yang harus kami bangun sejak awal itu harus menjalin komunikasi. Komunikasi itu harus dijalin sejak awal tahun ajaran, nah sampai akhir tahun ajaran, terus secara terus menerus. Kemudian yang kedua juga harus ada sosialisasi program. Jadi program sebelum disusun itu juga harus kita duduk bersama. Kira ini kebutuhan untuk memajukan sekolah, berarti pihak komite juga diharapkan memberikan masukan, memberikan kritikan kalau perlu, atau memberikan sebuah evaluasi kalau itu misalkan program yang dirasa itu tidak pas. Nah, kalau itu sudah mungkin juga perlu dilakukan transparansi. Setiap kali kegiatan dilakukan oleh sekolah agar mendapat trust, mendapat kepercayaan masyarakat, maka tentu dibutuhkan kepercayaan. Orang itu kalau sudah percaya, maka apa yang dilakukan oleh sekolah, program, maka itu menjadi nyaman kegiatan itu dilakukan karena tidak dicurigai dan tidak dihambat. Nah, itu adalah upaya-upaya yang sering kami lakukan. Dan insya Allah itu menjadi bagian kami kenapa SMA Negeri 1 Pasirian ini ya sering mendapatkan prestasi, baik itu siswanya, gurunya, termasuk kami selaku kepala sekolah. Gitu ya. Ya, terima kasih. Ya. Ya. Oke, sebelum mengakhiri podcast edisi kali ini, saya ingin mengajukan pertanyaan terakhir kepada Pak Minton. Iya, siap. Apa Bapak punya harapan untuk sekolah kami ke depannya? Tentunya punya harapan. Banyak harapan untuk SMA 1 Pasirian ini, SMA Negeri 1 Pasirian ini, agar kedepannya senantiasa mempertahankan prestasinya, kemudian menjaga mutunya, kemudian lagi mampu meningkatkan daya saingnya sehingga mampu bersaing di dunia global yang saat ini memerlukan suatu kerja keras tentunya. Oleh karena itu kami berharap kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada Dewan Guru untuk senantiasa memberikan suatu pencerahan sehingga SMA Negeri 1 Pasirian ini tetap diminati oleh masyarakat, utamanya masyarakat Pasirian dan umumnya masyarakat di Kabupaten Lumajang, sehingga lulusannya mampu diterima di perguruan tinggi negeri utamanya di Indonesia ini. Amin. Terima kasih untuk harapannya Bapak. Ya. Baik, dari obrolan kali ini bisa disimpulkan bahwa dibutuhkan sinergisitas antara pihak sekolah dan pihak komite sekolah dalam melancarkan program-program yang ada di SMA Negeri 1 Pasirian. Pemirsa, demikianlah ngobrol bareng seputar dunia pendidikan edisi kali ini mengenai apa peran penting komite sekolah dalam membantu program yang ada di SMA Negeri 1 Pasirian. Terima kasih telah menyaksikan podcast Semapas edisi kali ini. Kita berjumpa kembali pada episode mendatang dengan narasumber dan tema yang tidak kalah menarik. Terima kasih kepada Bapak Minton Ya, sama-sama. dan Ibu Hana telah menyempatkan waktu untuk berbagi dengan kami kali ini. Semoga SMA Negeri 1 Pasirian bisa terus tumbuh, berkembang lebih besar, hingga bisa berbagi kepada sesama. Sesuai dengan motto kami, yaitu motto Semapas, tumbuh, berkembang, berbagi. Jangan lupa dukung kami dengan like, komen, dan subscribe channel SMAN 1 Pasirian. Terima kasih telah menyaksikan episode kali ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.